Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah. Kita beribadah bersama keluarga Bapak Hans Alexander, di mana mereka merasa bersyukur bahwa Tuhan menyertai mereka sampai saat ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka pertemuan kita. Kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka ibadah kita pada malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini permenungan kita, ibadah kita akan mendengarkan bacaan Injil mengenai Yesus sebagai pokok anggur. Kita akan melihat bagaimana Yesus meminta kita sebagai ranting-rantingnya agar menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah, tentu kita harus tetap bersatu dengan Yesus sebagai pokok anggurnya. Namun sebelum lanjut, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Mari kita lakukan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah Kau undang untuk beribadah pada malam hari ini. Hadirlah bersama kami di sini dan tuntunlah kami, agar kami lebih memahami kehendak-Mu lewat bacaan kitab suci yang akan kami dengarkan. Engkaulah sumber cinta sejati, Engkaulah pokok anggur kami. Semoga kami tetap setia dalam kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan bacaan pertama.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan panatua-panatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta panatua-panatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan panatua-panatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita hendak menanam pohon, misalnya pohon mangga, atau rambutan, atau langsa, atau mungkin juga menanam anggur, kita tentunya mengharapkan pohon yang kita tanam ini menghasilkan buah. Nah, apa yang akan kita lakukan apabila kita menanam pohon buah dan dalam waktu yang wajar ternyata pohon ini tidak menghasilkan buah? Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita akan merasa sia-sia telah menanam pohon ini, dan kemungkinan besar kita akan menebangnya. Barangkali untuk petani-petani di kampung, ini akan menjadi kayu api, kayu yang dipakai untuk pembakaran. Saya ingat dulu waktu masih kecil di kampung, kalau memasak itu bukan di atas kompor, tetapi tungku, ya, ditungku, dan bahan bakarnya adalah kayu, dan setiap hari dicari di pinggir-pinggir hutan kayu-kayu yang kering dan dibawa pulang, dan ini menjadi bahan bakar untuk memasak. Dan itu adalah hal yang wajar kalau kita mengharapkan buah, ternyata buahnya tidak ada. Ternyata pohon yang kita tanam tidak menghasilkan buah. Kita akan memotong dan mungkin membakarnya. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi, kita ini adalah ranting-ranting yang seharusnya tetap pada pokoknya, yaitu Yesus sendiri. Dan sebagai ranting, tentunya Yesus mengharapkan kita ini menghasilkan buah. Kita diminta tinggal di dalam Yesus agar menghasilkan buah.
apakah buah-buah yang dapat kita hasilkan? Kalau kita membaca dalam Galilea, maaf, kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 22 dan 23, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi saya ulangi, kasih ini paling utama, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita melihat masing-masing buah ini. Pertama adalah kasih. Kita harus memiliki kasih, kata Rasul Paulus, terutama kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Karena kita ingat, Allah adalah kasih. Kemudian yang kedua, sukacita. Sukacita ini dipahami sebagai rasa gembira dalam bergaul dengan teman-teman kita, atau lebih tepat, kebahagiaan yang tetap berada dalam Allah. Sukacita ini lebih daripada sekedar rasa gembira atau rasa kesenang, karena itu lebih dari itu, sukacita ini. Kemudian yang berikutnya adalah damai sejahtera. Paulus menasihati agar kita memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera dengan Allah dan hati nurani kita sendiri, atau sifat dan perilaku yang menyukai perdamaian dengan orang lain. Ini damai sejahtera. Kalau kita melakukan satu kesalahan atau dosa, biasanya kita gelisah, tidak memiliki damai sejahtera. Kalau kita tidak berdamai dengan orang lain, atau katakanlah hidup tidak bergaul dalam perdamaian dengan orang lain, kita juga merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, dan itu berarti kita belum memiliki damai sejahtera. Jadi kalau kita memiliki damai sejahtera, berarti kita berada dalam perdamaian dengan Allah dan dengan sesama kita. Selanjutnya kita lihat mengenai kesabaran. Kesabaran menunda kemarahan dan kepuasan menangguh luka. Maksudnya, kalau kita memarah, kita bersabar. Sabaran dalam hal itu, sabaran menunda kemarahan. Kepuasan menanggung luka artinya kita menerima derita yang ada dalam kita dengan sabar. Itu pengertian kesabaran. Selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan ini adalah sifat yang sangat baik hati, terutama kepada orang-orang yang lebih rendah. Mendorong kita untuk baik dan sopan. Ini kemurahan ini. Dan tenang ketika ada yang bersikap buruk atau salah kepada kita. Itu mengenai kemurahan. Sedangkan kebaikan ini terutamanya adalah kebaikan hati atau juga kedermawan.
yang tampak dalam kesiapan untuk melakukan kebaikan kepada semua orang selagi kita memiliki kesempatan. Barangkali dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik, tapi karena kita rasa malu atau kita merasa kurang pede, akhirnya kita tidak melakukannya. Itu kebaikan. Nah, selanjutnya yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus mengenai buah roh adalah kesetiaan. Dalam hal yang kita akui dan janjikan kepada orang lain, kita tepati. Kita bertindak jujur. Kita taat dan adil. Hal berikutnya adalah kelemah lembutan. Ini digunakan untuk menguasai perasaan-perasaan dan kemarahan-kemarahan kita. Lemah lembutnya. Supaya tidak mudah dihasut, dan bila mana kita dihasut, kita segera menjadi tenang. Kalau kita memiliki kelemah lembutan, kita tidak mudah marah, juga tidak mudah dihasut. Biasanya orang menghasut kita langsung panas, hati kita panas, ingin segera merespon, ingin segera reaksi. Nah, kalau kita punya kelemah lembutan, kita akan segera tenang. Ingat, kalau kita mulai panas hati, setan sudah mulai mendekati kita. Jadi berhati-hatilah. Nah, ini yang penting adalah yang terakhir ini. Termasuk penting adalah penguasaan diri. Menguasai diri dalam hal makanan, dalam hal minuman, dan kenikmatan-kenikmatan hidup lainnya. Tidak berlebihan, tidak melampaui batas dalam menggunakan hal-hal yang kita perlukan sehari-hari. Kita bisa menguasai diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada peringatan yang disampaikan dalam bacaan Injil pada malam hari ini, bahwa ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang dan dibakar. Artinya, kita seharusnya menghasilkan buah. Kalau dikatakan ada 9 hal tadi, kita seharusnya memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, marilah kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada dalam kita, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Bila kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya ada dalam kita, ini satu janji. Apa yang kita minta akan didapatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, semoga renungan singkat ini mendorong kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah roh di dalam hidup kita. Amin. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, berkatilah paroki kami,
Berkatilah pastor-pastor kami, berikanlah mereka kesehatan yang baik, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan tuntunan bagi kami umat-Mu, sehingga kami menjadi satu umat yang senantiasa rukun satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami sebagai satu kesatuan umat di Rukun Santa Agnes ini semakin hari semakin mencerminkan kehidupan yang berpusat pada Engkau sendiri sebagai pokok anggur yang benar, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi keluarga Bapak Hans Alexander. Mereka bersyukur karena bertambahnya usia Bapak Hans. Berkati dan restuilah segala rencana baik mereka, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah satu-satunya sumber pemulihan dan kesembuhan bagi jiwa dan raga kami, sumber semangat dalam penderitaan dan keterangan hati dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada yang saat ini sedang sakit suatu kesadaran akan kehadiran-Mu dan berharap akan rahmat dan pertolongan-Mu. Kami serahkan kepadamu untuk memberinya kesembuhan, kesehatan, dan ketenangan batin. Semoga kehadiran-Mu disalur pula melalui tangan dari orang-orang yang merawatnya, dan berkat tangan suci-Mu melalui obat-obat yang diminumnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami mohon agar persatuan kami dengan Putra-Mu semakin erat dan mesra, sehingga menghasilkan buah-buah roh. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum akhiri ibadah kita ini, marilah kita mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.